Apa prinsipnya ini? Pertama, jujur, tanggung jawab penuh di perusahaan, kerja keras, dan terakhir doa. 4 prinsip saya itu saya pegang sampai sekarang. Kalau dulu jenengan keliling teng warung-warung ngoten niku enten sing nolakno mboten? Pasti Pak, pasti. Terutama daerah utara itu terkenal dengan rambak Mojokerto yang dengan harga yang pasti murah. Terus modelnya rambak Tulungagung kan tipis. Pertama, harganya kok larang. Kedua, kok modelnya kok tipis. Ini rambak kulit beneran apa rambak campuran tepung? Ya, gitu kan pertanyaan. Beri pengertian, akhirnya bisa menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Pecah Telur. Di Kabupaten Tulungagung terdapat industri kerupuk rambak tradisional yang masih dapat kita jumpai. Salah satunya adalah kerupuk rambak hasil olahan UD Intan Jaya. Kakung kali ini cukup beruntung karena berkesempatan untuk meliput sekaligus belajar tentang salah satu produk unggulan khas kota Tulungagung ini. Ada cerita seru apa di baliknya? Ikuti terus cerita Mbak Udi. Ngapunten, Pak. Nggih. Paling asma sinten? Kula Pak Waloyo. Pak Waloyo. Mulai kapan usaha rambak ini, Pak? Saya sendiri berdiri sejak 1997. Tempatnya juga di sini mulainya, Pak. Saya di sini. Di sini hanya proses untuk pembuatan kerupuk setengah jadi. Pada waktu itu saya domisili di Gresik di rumah mertua. Jadi setengah jadi saya bawa ke Gresik, proses pengopenan dan penggorengan sekaligus pemasaran di daerah Gresik dan sekitarnya, termasuk Lamongan, Surabaya, dan Mojokerto. Kemudian berpusat operasi tembriknya mulai kapan? Sekitar 1999, karena sudah permintaan semakin banyak dan tidak mau di sana itu kan airnya asin di Gresik itu tidak memungkinkan untuk memproduksi secara keseluruhan seperti yang di Tulungagung. Akhirnya saya pindah ke Tulungagung untuk memproduksi sendiri, dan alhamdulillah kan di tempat ibu juga udah ada tempat, ya kita tinggal nempleng. Untuk sementara kita nebeng di tempatnya ibu dulu untuk produksi itu. Yang di Gresik tadi? Nah, yang di Gresik 99 kita pindah ke Tulungagung. Yang mana tadi kita waktu di Gresik itu hanya proses setengah jadi. Kemudian 99 kita pindah ke Tulungagung untuk memulai proses dari awal hingga finishing. Mulai nol? Nol. Oh, kalau di Gresik itu hanya setengah jadi? Setengah jadi. Air asin itu kenapa, Pak? Kok nggak bisa mendukung produksi? Yang jelas itu pengaruh dari nanti pengaruhnya di produksi di rambak itu sendiri. Kalau airnya itu mengandung garam, kulit itu nggak bisa keset bahasanya ya, keset. Cerita awal mulanya jenengan bisnis rambak ini kan tadinya bantu orang tua, ya, Pak. Ya. Terus kok kenapa memilih meneruskan usahanya orang tua ini? Pada waktu saya tahun 1990 itu lulus SMA. Sebetulnya sama orang tua nggak usah nyari kerja lain, usaha rambak aja. Tapi yang namanya jiwa muda ingin mencari tantangan baru ya. Saya setelah lulus itu saya langsung ke Jakarta kerja di pabrik, dan di situ dapat dua-duanya, dapat istri, dapat anak. Awal reformasi itu kan gonjang-ganjing pabrik. Kemudian saya mengundurkan diri, dapat pesangon, pulang ke Jawa Timur, Tulungagung. Wong kita punya ilmu kan. Kalau sudah punya ilmu kan artinya untuk melanjutkan sebuah usaha, kalau ilmu sudah kita kuasai kan gampang. Ya itu. Jadi prinsip saya gitu, seawal kayak gitu. Oke lah, untuk sementara saya ingin mencari tantangan baru. Wong toh ilmu rambak sudah saya kuasai. Nanti kalau di tantangan baru itu saya sudah punya pengalaman yang bagus, nanti kita pulang untuk melanjutkan usaha rambak. Nah, alhamdulillah dari modal pesangon itu tadi, kita beli rambak di kakak setengah jadi. Setengah jadi, kita olah, kita bawa ke Gresik, kita pasarkan di Gresik dan sekitarnya tadi. Kemudian makin lama dan makin lama usaha itu
kok menjanjikan, pasar itu menerima. Otomatis kalau pasar menerima itu kan kita ikut bangga. Berarti usaha Rambak ini bisa ditekuni dengan baik dan bisa menghasilkan dengan baik juga. Berarti usahanya orang tua tadi sempat vakum atau jenengan langsung bikin usaha sendiri, Pak? Kalau usaha orang tua tetap jalan. Ya, tetap jalan. Kemudian tahun 97 itu kita kan bikin inisiatif sendiri. Dengan inisiatif sendiri kita pasarkan diri dengan status semua manajemen itu kita sendiri yang manage. Jadi tidak ikut orang tua. Cuma ilmu sudah kita kuasai gitu. Berapa kapasitas produksi waktu itu, Pak? Pada waktu itu dalam 2 minggu itu kita cuma 1 kuintal. Cuma 1 kuintal. 1 kuintal. 1 minggu itu? 2 minggu. 2 minggu. 1 kuintal. 2 minggu omset 1 kuintal. Itu kecil, Bang ya? Kecil. Sekarang berapa ton? Sekarang tuh sehari goreng itu 1 kuintal. Kalau gini tuh sekitar 5-6. 5-6 kuintal sehari. Kalau menjelang lebaran gini. Lebaran. Selain di Tulungagung, pasarnya kemana, Pak? Hampir di Jawa Timur, kota-kota besar di Jawa Timur kita sudah masuk. Kita masuk Surabaya, Malang, Gresik. Terus di Jakarta kita masuk di Bandung sama Jakarta. Itu pun kita melalui agen. Jadi mereka yang masarkan, kita hanya ngirim mentahnya aja. Kalau keluar Jawa, Mbak teman-teman? Belum. Mudah-mudahan bentar lagi keluar Jawa. Amin. Kula kepengen cerita nih jenengan cerita memulai usaha ini, suka dukanya, kesulitannya, perih, manis, asamnya itu ya nopo ceritanya. Wong namanya babat ya. Okay. Namanya babat itu suka duka pasti ada. Rintangan itu pasti ada. Tapi kalau kita tekuni, kita jalan dengan ikhlas, kita jalan dengan kerja keras, insya Allah semua rintangan, halangan itu pasti bisa terlewati. Yang paling sering kita hadapi rintangan itu dari segi finansial. Terus terang pada waktu itu kita belum begitu banyak saingan. Jadi untuk wilayah kota-kota besar tuh, karena kita waktu itu berdomisili di Gresik, untuk menjangkau wilayah Malang dan Surabaya itu dekat kan. Teman-teman yang dari Tulungagung kan belum sempat ke sana. Kita bisa memenit, oh ternyata permintaan pasar di Surabaya khususnya itu sangat besar. Pada waktu kita melangkah, kita terbentur dengan permodalan. Karena sistemnya yang namanya makanan ini biasanya konsignasi, kalau nggak konsignasi kita titip. Dengan adanya itu kita sangat modalnya kan akhirnya ya istri saya punya gelang, punya kalung, jual dulu aja. Nanti kita beli lagi. Nah, tapi alhamdulillah pada waktu kita mengambil keputusan yang sangat tepat itu, respon pasaran juga sangat bagus. Semua modal yang kita keluarkan itu cepat kembali. Kulit kerbau kan kalau di wilayah Jawa itu kan terbatas, dan konsumen di Jawa itu rata-rata kan kambing sama sapi kan. Ya. Kalau kerbau itu harus di luar pulau, dan yang paling banyak itu adalah di NTT dan di Sulawesi. Kemudian saya punya rekanan orang Blitar yang sudah artinya boro di sana, sudah menetap di sana. Punya cerita, kita saling cerita kalau kulit ini dan dia respon di sana tuh banyak. Akhirnya oke lah kita bersama. Akhirnya ya nyambung. Jadi suplainya itu dari sana. Lebih mahal mana, Pak? Kulit sapi dan kulit kerbau? Untuk saat ini imbang. Sama. Oh, kenapa rasanya sami? Rasanya ya enggak. Ya mungkin karena awal-awal pandemi gitu, dulu awal pandemi sampai sekarang kan belum tuntas bener. Jadi permintaan daging di Jawa kan belum maksimal. Akhirnya jagal-jagal itu kan biasanya nyembelih 5 atau 6, sekarang kan 2, ada yang ada 1. Karena permintaan daging kerbau, permintaan daging sapi kurang, terus permintaan kulit sapi itu tetap, akhirnya kan harga malah bersaing.
Akhirnya barangnya langka. Langka yang HP di sini. Aku tak stand. Dulu sebelum kita punya toko itu Pak ya, kita kan kelilingan Surabaya, Malang, Gresik, dan warung-warung dan supermarket. Dan di situ kita melihat setiap kita ke satu kota ke kota lainnya, setiap kota itu pasti punya tempat untuk oleh-oleh khas daerahnya masing-masing. Sedangkan saya melihat di Tulungagung itu tidak ada. Terus saya punya inisiatif, kita cari Bu, kita cari. Dan dilalah kersane ngalah, di selatan stasiun itu ada ruko yang baru dibangun. Terus dilalah kersane ngalah juga, pas waktu saya mau beli toko di stasiun itu, di gudang saya yang tadi Bapak lihat itu, pas ada pengaplingan. Kalau nggak salah pada waktu itu harganya satu kapling 5.500.000. Terus saya ngambil toko itu 3 kali 3 21 juta. Yang pasti itu terjadi perang ide ya, spekulasi. Iya, ambil tanah apa ambil toko. Karena jiwa saya jiwa pedagang, saya harus berani mengambil putusan. Akhirnya saya putuskan, oke Bu, kita tetap ambil toko. Dan alhamdulillah setelah jalan 1 tahun dengan ukuran 3 kali 3 itu, sekarang saya bisa beli yang di kaplingan itu, yang sudah dari gudang itu sekarang 6 kapling dengan harga sudah berkali 1000 kali lipat. Berarti sebelah selatan alun-alun jajar-jajar itu stasiun jenengan ya. Terus kita kemudian akhirnya berkembang ya. Terus ada kesan identik oleh-oleh itu di stasiun selatannya stasiun. Kemudian dari teman-teman travel tuh sambat kalau masuk ke sana. Di seni bis 1 saja udah parkir sulit. Kemudian mau ide lagi, kita ada pengembangan, kita cari survei jalur-jalur yang mau dilewati travel yang habis rekreasi terutama di pantai-pantai selatan Tulungagung dan Blitar dan sekitarnya. Tulungagung, Trenggalek dan sekitarnya. Akhirnya kita dapat di antara perbatasan Tulungagung dan Trenggalek. Alhamdulillah sekarang ya kalau hari-hari libur ya responnya teman-teman travel tuh bagus. Kemarin tuh sebelum pandemi itu bisa masuk untuk bis sekitar 15 bis. Orang bilang belajar itu mahal, itu benar. Saya kulit kan belum begitu menguasai ya, terutama kulit kerbau. Waktu itu kita ngambil kulit kerbau di daerah sekitar Mojokerto, kulit kerbau, supplier Mojokerto. Kerbau di situ kok ada kulit tebel-tebel. Saya tuh pokoknya obsesinya saya kulit tebel itu bagus gitu loh. Memang gitu. Kerbau itu kalau kita cari yang tebel itu pasti rambaknya bagus, rendemnya bagus. Ternyata di situ saya nggak paham bahwa kulit itu kulit ngeplek. Ngeplek itu kulit yang prosesnya awalnya itu keliru. Jadi belum kering itu udah dilipat, akhirnya itu terjadi pembusukan. Tak bawa ke Tulungagung, harganya juga miring. Pada waktu itu kulit 9.000, di situ jual tak tawar 7.000 dapat. Nyampe di sini kakak saya yang paham, bilang, lah kulit kok gini kok mbok tompo. Lah nyapa itu kulit kandel-kandel. Pokoknya saya itu prinsipnya tebel. Iki kulit ngeplek semua, ndak bisa untuk proses. Oke, aduh, telepon balik. Oke, kembalikan saja ndak apa-apa, tapi ya gitu loh Pak. Kita tidak bisa membalikan uang langsung. Tunggu barang Bapak yang beli itu tak jualkan lagi, baru setelah laku tak kembalikan uangnya. Wis daripada uang hilang, wis ya tak iakan aja. Akhirnya mandek sampai 3 bulan uangnya. Kenapa bedanya kulit yang digoreng untuk konsumsi dengan kulit-kulit yang untuk sepatu, jaket, ini kenapa bedanya? Sangat beda sekali. Kulit yang untuk kerajinan tas, kerajinan sepatu dan jaket itu kulit yang diambil samaknya, sudah mulai proses penyamaan. Kalau seperti pohon bambu itu yang kulit luarnya itu loh. Nah,
kulit luarnya itu kan sama. Nah, untuk bahan sepatu, jaket, tas itu yang kulit bagian atas sendiri yang nempel, yang deket nempel di bulu itu. Nah, gitu. Nah, kalau rambak? rambak kan harus kulit yang segar. Dari jagal langsung proses. Atau kalau dari kerbau kan pengirimannya jarak jauh Pak. Enggak mungkin kita ngirim keadaan basah. Jadi sana ada tempat pewenteng dulu, kering baru dikirim. Oh berarti limbah kulit dari pabrik kerajinan sepatu atau jaket itu tidak bisa diolah lagi menjadi tidak bisa ya? Oh soalnya kapan hari ada pesan berantai di grup-grup sosial media itu, ini kerupuk rambak murah asalnya dari limbah sepatu, seperti itu. Berarti tidak bisa Pak? Nggih? Nggak bisa, harus ada sisa-sisa kulit sepatu tidak bisa dimasak lagi menjadi kerupuk ya? Tidak bisa. Kulit segar niku mulai kulit segarnya terus dikemasnya terus diproses. Nah, kita awali dari proses kulit kerbau ya. Kulit kerbau proses awal untuk menghilangkan bulu itu kita bakar. Setelah habis kita rendam pakai air biasa. Tujuannya sehari semalam. Tujuannya untuk supaya kulit itu kembali lentur. Kalau sudah sehari semalam direndam, kemudian dipotong jadi 4. Satu lembar kulit itu jadi 4. Dikerok untuk menghilangkan sisa-sisa bulu yang ada di kulit. Kemudian setelah dikerok, kita potongi kurang lebih 30 cm persegi. Tujuannya hanya untuk memudahkan pengebusan kulit itu sendiri. Jadi dibolak-balik ben penak. Nanti kalau lembaran jadi 4 itu bisa sampai 60 cm persegi, kadang-kadang bisa sampai 70 cm persegi. Nanti kalau untuk balik kan sulit. Nah, itu kita potong 30 cm persegi, kita rebus selama 3 sampai 4 jam, tergantung pertama dari tebal tipisnya kulit, kedua dari jenis kelamin kulit itu sendiri. Kalau jenis kelaminnya itu jantan, itu semakin cepat proses pengerebusannya. Kalau betina itu semakin lama. Soalnya ulet, mulai wong wedok iki ora kulit, wong wedok ulet nggih. Hanya kedua ya ulet to. Menurut perkiraan saya malah yang jantan yang ulet karena kuat ya. Kekar boten ya. Enggak. Justru betina ya. Betina. Ulet. Nah, setelah mateng, ukurannya mateng gampang kok. Enggak perlu pakai alat. Kita tekan sampai telunjuk tangan. Jadi tembus berarti udah matang. Oh kulitnya tadi dicak gantol lah kan panas ya, karena pakai masukkan air celup-celup gini, tujuk gini, kalau udah tembus matang. Setelah itu kita angin-anginkan, kita tiriskan ya, dipakai anjang itu diangin-anginkan kurang lebih 1 jam. Itu tidak boleh kena singinan matahari loh. Harus di tempat teduh, terutama yang banyak angin. Setelah itu kulit keset ya. Kalau udah kulit keset, itu nanti kita proses pengirisan, pemotongan. Kemudian kita jemur setengah hari. Setelah itu dipotong-potong yang tadi kan, lihat tak? Dipotong-potong sesuai permintaan konsumen. Itu setelah dibumbui. Setelah itu jemur lagi sampai kering, terus dikasih bumbu. Setelah itu jemur lagi sampai kering, kemudian dimasukkan ke molen tadi, ungkep bahasanya. Kurang lebih 9 jam, 8 sampai 9 jam. Kita angkat, kita tiriskan. Setelah minyaknya atus, kita masukkan ke drum. Kemudian ditutup rapat, tidak boleh kena udara. Minimal 3 hari baru bisa proses goreng. Oh nggak dijemur lagi? Enggak, kalau sudah masuk oven tuh harus diangkat di tempat yang tidak boleh kena masuk angin. Tong tadi berarti sudah finish ya? Sudah finish, ya tinggal goreng. Nah itu kerbau. Kemudian kita proses ke sapi. Itu yang membedakan hanya untuk penghilangan bulu. Karena sapi itu bulunya pendek tapi tebel. Nah itu cara menghilangkannya harus pakai air kapur. Jadi kulit dipotong, 1 lembar dipotong 4 jadi 4, kemudian dimasukkan air kapur, direndam sekitar 5-6 hari dengan catatan 2 hari sekali dibalik, yang bawah di atas, yang atas di bawah bolak-balik. Itu 2 hari sekali dibalik-balik. Kemudian setelah 6 hari baru proses penghilangan bulu, dikerok. Setelah dikerok sama seperti kubo, dipotongnya 30 kurang lebih 30 cm persegi. Tujuannya juga sama supaya mempermudah proses pengerebusan.
Karena prosesnya sapi itu sudah lama di air, jadi proses pengerebusannya itu enggak seperti kulit kerbau. Maksimal 20 menit sudah matang. Itu tidak ada cewek betinnya sama. Kemudian diangkat, ditiriskan, diangin-anginkan minimal 1 jam. Proses pengirisan semua sama sampai finishnya sama. Panjang prosesnya Pak nggih? Panjang. Kalau cuaca mendukung, panas mendukung ya, itu bisa sampai 10 hari. Kalau Proses cuaca cerah. awal sampai setelah setelah ngiris loh ya. Ngiris sampai bukan kalau sapi kan 10 hari tambah 6 hari. Kalau kerbau kan proses ngiris sampai finishing goreng itu kalau cuaca mendukung 10 hari. 10 hari paling cepat. Kalau cuaca tidak mendukung bisa 2 minggu, kadang lebih. Pantesan mak larang regang. Pinten harganya sekarang Pak? Sekarang untuk sapi 120 matang Per kilo. per kilo. Kalau Itu kerbau, matang? ya kalau kerbau 185. Untuk rencana pengembangan pasar, strategi dalam rangka meningkatkan omset ini nopo sementara ini Pak? Yang jelas kita selalu belajar dan belajar melihat kebutuhan pasar, permintaan pasar, itu apa yang diinginkan. Kita selalu inovasi dalam bentuk baik itu bentuk rambak maupun rasa-rasa rambak. Dan ke depannya kita juga ada rencana pengennya itu ekspor ke biasanya kan teman-teman udah ada yang di Mojokerto itu dengar-dengar udah ada ekspor di Timur Tengah. Kita pengennya kayak gitu. Saya sudah 10 tahun loh Pak di sini. Baru tahu hari ini bahwa di sini ada pabrik rambak itu. Wah, pecah telur tugasnya itu. Nah, Terbentur masalah kendala finansial modal. Wah, akhirnya nggak berani. Dengar-dengar nyampe sana belum barang dikirimnya belum loh. Belum tentu langsung dibayar. Masih nunggu konfirmasi dari sana masuk pendak barangnya gitu. Akhirnya aku lemes tuh. terlalu beresiko. Tapi dari keuntungan insya Allah lebih menjanjikan. Resikonya juga menjanjikan. Secara kasat mata tidak ada bedanya Pak? Nggak ada bedanya. Kalau ada stikernya nggak bisa Nggak kenal? bisa. Tapi kalau saya bisa. Oh, Bisa ngeliat. kalau mata awam nggak Iya, bisa ya? iya. Yang Tapi ini- kalau dari pertama jangan makan, yang pasti yang sapi itu agak nyerti, pasti yang kerbau enggak. Ini yang kerbau. Kerbau. Tapi tidak ada kerbaunya, kulit Kulit kerbau. kerbau. Lucu Pak Walu ya ini. Yang ini rambak. Sapi. Ini kemasan berapa Pak? 1/4 Seperempat kilo. Berarti harganya Kalau ini 30, kalau ini 45. kalau melihat dari cerita Pak Waluyo tadi mulai kulit itu mentah hingga sampai menjadi kerupuk ini bisa waktunya berhari-hari. Tapi untuk menikmatinya hanya sekejap saja. Tapi nikmat rasanya. Ikuti terus cerita Mbak Uti di Pecah Telur. Pak, kalau tak nyobi ngerewangi konco-konco nggih. Oh, Goreng-goreng monggo. nggih. Muga-muga selancar. Amin. Tapi pesenku satu loh. Napa? Ojo sampai rusak. Napa nih? Lah rusak rambai tak denda loh. Bayar aku nak. Nggih, Monggo. Bang. Nggih, dan tidak. Nggih, matur nuwun pun.